kemarin kalian membahas tentang perusahaan jasa, sekarang kita membahas perusahaan dagang dan nanti lanjut ke perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan dagang mungkin kalian sudah ada bayangan ya, saja yang termasuk perusahaan dagang. Nah, di sini ini adalah karakteristik dari perusahaan dagang. Ya, kalau kita melihat dari laporan laba rugi, kalian sudah tahu yang kemarin tes, kalian dijelaskan seperti ini. Untuk laporan laba rugi perusahaan jasa itu ada pendapatan, kemudian dikurangi oleh beban, muncul laba bersihnya. Nah, di sini berbeda dengan perusahaan dagang. Sudah terlihat ya untuk tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Ya. Jadi untuk perusahaan dagang di sini, nah ini sebelah sini. Jadi untuk mendapatkan laba bersih, kita harus menghitung dulu penjualan kita berapa. Penjualan kita berapa, kemudian dikurangi beban. Beban pokok penjualannya itu berapa, masih muncul laba kotornya dulu. Laba kotor keluar, baru kita kurangi dengan beban-beban. Beban operasi. Baru muncul laba bersihnya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Oke, saya lanjutkan. Ini terlalu gini. Ini dicontohkan menggunakan jurnal umum 2 kolom untuk perusahaan dagang. Ya, di sini ada transaksi pembelian. Ya, di sini untuk transaksi pembelian itu ada 2 metode, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Perpetual itu yang seperti apa? Mungkin ada yang bisa sambil menjawab? Metode perpetual dan periodik. Silahkan langsung saja, saya tidak bisa menampilkan gimmicknya ya. Mungkin langsung on-kan audionya. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. NIM nama Mbak? Untuk NIM saya 21080694005. Sudah digit terakhirnya berapa? 005, Ibu. 005. Dengan Mbak? Hamida. Hamida. Nida, Ibu. Ya, silakan. Baik, kalau sepengetahuan saya, kalau metode perpetual itu dalam mencatat persediaan barang dagangan itu setiap ada pembelian maupun penjualan itu dicatat secara terus-menerus, Ibu. Sedangkan kalau kita menggunakan metode periodik, itu setiap pembelian, maksudnya keluar masuknya barang itu tidak dicatat dan nantinya diketahui saat akhir periode. Begitu, Ibu. Ya, jadi dari segi pencatatannya, ya dari segi pencatatan di perpetual itu setiap apa yang kita keluarkan, apa yang kita terima itu langsung dicatat. Itu yang dikatakan dengan metode perpetual. Nah, sedangkan kalau metode periodik itu sewaktu-waktu, misal kita sudah tetapkan setiap 3 hari sekali, kemudian setiap 1 minggu sekali, kita melakukan cek fisik. Jadi untuk jumlahnya diketahui pada saat kita sesuai periode yang sudah ditentukan dalam menghitung persediaan. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kalau kalian di buku itu ada ya di halaman 285. Kalau di PowerPoint kurang jelas ya, kurang jelas terlihat. Di sini ada sistem persediaan perpetual. Jadi ada pembelian barang secara tunai. Nah, kalau kita sudah bayangkan kita membeli barang secara tunai, otomatis apa yang bertambah, apa yang berkurang? Saldo normalnya. Yang bertambah adalah persediaan. Itu. Yang berkurang adalah kas. Ya. Jadi di sini kalau dari kita menggunakan sistem persediaan perpetual,
Pada saat pembelian cash, kita langsung mencatatnya persediaan pada kas. Kalau itu secara kredit ya. Kalau kredit berarti kas itu berubah menjadi hutang usaha. Hutang. Ya, persediaan pada hutang. Kalau itu pembeliannya secara kredit. Ini untuk fakturnya ya, dicontohkan di sini. Di sini nanti faktur ada syaratnya. Mungkin syarat, mungkin kalian sudah paham ya, yang sebelumnya mungkin sudah dijelaskan. Kemudian ada FOB-nya. FOB shipping point atau destination. Nah, itu nanti di belakang sepertinya ada ya penjelasannya. Nah, kalau kita melihat tadi ya, syarat di sini 2/10 N per 30. Nah, di sini kelas ini ada yang dari IPA enggak? Kalau IPS masih, mungkin ini ya, masih sering mendengar. Nah, yang dari IPA mungkin. Ada yang dari IPA di sini? Mohon maaf ya, pada saat saya menjelaskan mungkin ada yang raise hand atau komen kolom chat, saya tidak bisa melihat, jadi silakan kalian menyampaikan langsung ya. Apa ada yang dari IPA? Ada Ibu. Nah, IPA, jadi di sini perlu ini ya, kita mulai dari nol lagi kalau siswa dari IPA ya. Jadi 2/10 N per 30, kemudian nanti muncul FOB. FOB shipping point, FOB destination. Nah, itu seperti apa modelnya? Ya, kita bahas dulu di sini. 2/10 N per 30. Ini maksudnya apa? Ini adalah syarat pada saat kita melakukan hutang. Pembayaran atas pembelian kredit. Secara kredit. Ya, kalau cash itu tidak muncul kan? Ya, tidak muncul seperti ini. Kalau kredit itu muncul 2/10 N per 30. Maksudnya apa? Nah, jadi di 10 ini adalah 10 hari. Jika kalian membayarkan pada rentang waktu 10 hari, kalian akan mendapatkan diskon 2%. Ya, bisa dipahami? Nah, nih 2/10. Jadi dalam rentang 10 hari kalian bisa mendapatkan diskon 2%. Sedangkan N per 30. Nah, jika kalian membayarnya dalam rentang waktu 30 hari, lebih dari 10 hari, kalian tidak mendapatkan diskon. Alias 0% diskonnya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Ibu. Lanjut ya. Bisa. Ini ada kasusnya enggak ini? Ada. Karya saya agak banyak skipnya di sini. Nah, kalau kalian melihat dari syarat kredit di halaman 286 ya. Nah, itu tampilannya seperti ini. Ya, ini ada bulan Januari, ada bulan Februari. Jika syarat kreditnya itu adalah 2/10 N per 30, ya, tanggal fakturnya di sini tertera. Kalau kurang jelas di sini bisa kalian lihat di buku ya. Tanggal fakturnya 5 Januari. 5 Januari. Kemudian syarat kreditnya adalah 2/10 N per 30. Nah, kita bisa hitung dari sini. Untuk periode diskonnya itu adalah 10 hari. Yaitu kalau kita bayar di tanggal 5 sampai 15, ya, tanggal 5 sampai 15 Januari,
kita mendapatkan diskon sebesar 2%. Ya, sedangkan N per 30, jikalau kita membayar lebih dari 10 hari sampai 30 hari ke depan, itu tidak mendapatkan diskon. Tidak mendapatkan diskon. 30 hari ke depan. Nah, ini 10 hari, kemudian nambah 20 hari lagi. Nah, jatuh temponya adalah di tanggal 4 Februari. Nah, di tanggal 4 berarti sudah tidak mendapat diskon. Itu untuk syarat kreditnya. Nah, ini contoh lagi untuk pembayaran akhir periode diskon. Mungkin agak berbeda ya ini untuk nominalnya ya. Nominalnya agak sedikit berbeda, mungkin kalau kalian punya bukunya. Nah, di sini contohnya adalah Solusinet mencatat faktur Omega Teknologi dengan pembayaran pada akhir periode diskon. Nah, kalau kita untuk kasus jelasnya itu di halaman 286 ya. 7. Nah, di situ tertera kalau saya baca di sini ya, asumsi tanggal faktur adalah 15 Januari. Tanggal fakturnya 5 Januari yang tadi, 5 Januari dengan terminnya 2/10 N per 30. Ya, jadi kita untuk jurnalnya di sini adalah membayar faktur pada tanggal 15 Januari. Ketemu nggak contoh kasusnya? Halaman 286. Ini terpotong soalnya dari PowerPoint. Ketemu halaman 286? Ketemu, Ibu. Ketemu, Ibu. Ya, di situ ada diskon pembelian. Nah, itu contohnya. Ya, di tampilan 2 yang tadi. Syarat kredit 2/10 N per 30. Ya. Dengan perhitungan 3 juta dikurangi kalau itu membayar diskon, berarti diskonnya adalah 2%. 2% dari 3 juta. Ketemu 60.000. Jadi kas yang dikeluarkan cukup 2.940.000. Ya, pada saat membeli di tanggal 5 Januari tadi, pada saat faktur itu keluar, nih, ya, pada saat faktur itu keluar, ada pembelian sebesar 3 juta. Jadi jurnalnya adalah persediaan pada hutang usaha, ya, itu sebesar 3 juta. Muncul hutang. Nah, kemudian pada saat hari ke-10 mendapat diskon enggak? Tadi syaratnya 2/10 mendapat, Ibu. 30. Ya, dapat. Ya, mendapat diskon 2%. Setelah 10 hari kemudian di tanggal 15. 15 berarti jurnalnya adalah hutang usaha. Yang dikredit adalah persediaan dan kas. Persediaan 60.000 dari mana? Dari diskon, Ibu. 3 juta dikali 2%. Ya, 3 juta dikali 2% karena mendapat masih dalam periode diskon, ya. Kemudian sehingga kita mengeluarkan kas tidak lagi 3 juta karena kita membayarkan lebih awal. Masih dalam periode diskon. Jadi tidak sebanyak 3 juta tapi 2.940.000. Ya, sampai sini ada yang bingung?
izin bertanya Ibu. Ya, silakan Mbak. Untuk potongan pembeliannya itu masuk akun Ya, bisa untuk diulang Mbak. potongan pembeliannya itu masuk akun persediaan ya Bu? Mengurangi persediaan karena di awal kita mencatatnya adalah persediaan, ya kan? 3 juta yang di tanggal 5 ini. Nah, pada saat periode diskon kita membayar, kita kurangkan. Jadi di sisi kredit maksudnya berada di sisi kredit sebesar 60.000. Gitu Mbak. Dengan Mbak siapa tadi nih nama? Belva Yaswanda 008 Ibu. Kayak gitu Mbak. Ada lagi? Sebelum saya lanjutkan. Ini masih diskon, nanti ada retur. Oke, ini masih diskon Izin ya. bertanya Bu. Ya, silakan Mas. Kalau pakai akun persediaan bukannya nanti persediaannya malah berkurang ya Bu ya? Kan Ya, nanti. kalau pakai perpetual setahu saya pakai akun potongan pembelian gitu. Jadi Ya. kalau pakai akun persediaan kan akan mempengaruhi di persediaannya di kartu persediaan. Begitu. Nanti saya coba Excel-nya ya Mas ya. Dibentuk Baik, Bu, terima Excel-nya. kasih. Bentar, saya coba di sana. Jadi Excel-nya nggak saya siapkan soalnya. Saya khawatir lemot. Oke, sambil menunggu ya Excel-nya ya. Dengan Mas siapa tadi Mas? Ahmad Habibi, Bu. 016. Ahmad ya. Ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu Excel, jadi saya lanjutkan dulu. Jadi di sini jika solusinya tidak mengambil diskon dalam asumsi ini sudah di luar periode ya. Di luar periode diskon. Berarti di luar 10 hari. Lebih dari 10 hari. Jadi hutangnya 3 juta bertambah atau berkurang ini di sisi debit? Berkurang Ibu. Berkurang. Berkurang. Utangnya sebesar 3 juta, kemudian yang berkurang lagi adalah kas kita sebesar 3 juta. Kalau itu tidak di luar periode diskon. Oke. Kemudian di sini ada retur. Ada retur, kemudian ada potongan pembelian. Ya, jadi pembeli itu kan bisa mengajukan retur jika ada perjanjian sebelumnya. Jadi kalau nggak ada, jangan kalian minta retur. Ya, misal tidak sesuai spek yang kita inginkan, kemudian ada cacat. Nah, kita bisa lakukan itu retur pengembalian. Kemudian ada juga yang sampai mengajukan penurunan harga. Nah, ini penjurnalannya seperti apa? Contoh di sini masih di Solusinet ya. Kalau di buku itu di halaman berapa itu ya? 288. Ya, kalian bisa lihat di situ karena yang di PowerPoint ini nggak lengkap soalnya. Mungkin kasus soalnya bisa kalian lihat di buku ya, di situ. Nah, di situ ada mencatat pengembalian barang yang ditunjukkan dalam menu debit tadi ya. Di situ sebesar 900.000.
dikembalikan, kalau di memo debitnya itu 90.000 per item, totalnya berarti ada 10 ya, ada 10 kuantitasnya, total menjadi 900.000. Ya, di sini untuk mencatat pengembalian barangnya itu adalah hutang usaha pada persediaan. Jadi pada saat retur itu mengurangi persediaan kita. Ya. Kemudian hutang kita berkurang. Yang tadi awalnya berapa? 3 juta. Awal yang tadi kita beli ya, kita beli persediaan itu 3 juta. Kemudian cacat kita kembalikan 900.000, berarti otomatis persediaan kita berkurang 900 dan hutang kita juga berkurang 900.000. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Di sini contoh lagi, di sini mulai dari membeli barang ya. Membeli barang, kemudian retur ya. Kemudian mengembalikan barang. Kemudian yang di tanggal 12 itu membayar faktur. Di halaman bawahnya ya, itu ada solusi net membeli barang 5 juta. Membeli barang 5 juta tadi kita jurnalnya sudah tahu, itu di tanggal 2 Mei. Nih, tanggal 2 Mei jurnalnya adalah persediaan pada hutang usaha. Sebesar berapa? 4.900.000. Sebesar 5 juta. 5 juta. Syaratnya, syarat pembayaran 2/10 N per 30. Ya, tetap. Pada saat membeli, otomatis ini secara kredit apa tunai? Kredit. Ya. Kalau muncul syarat pembayaran berarti kita bisa ketahui bahwa itu pembeliannya adalah secara kredit, tidak secara cash. Ya. Pembelian 5 juta. Kemudian di tanggal 4. Tanggal 4 ada retur, ada mengembalikan barang yang tadi 5 juta persediaannya kita kembalikan 3 juta. Mungkin tidak sesuai spek, kemudian ada yang cacat. Nah, kita kembalikan ke penjualnya. Ya, mengembalikan barang senilai 3 juta atas pembelian di tanggal 2 Mei tadi. Ya, tanggal 2 Mei tadi. Kita melakukan retur. Jurnalnya adalah hutang usaha pada persediaan. Ya. Seperti jurnal pembalik ya. Hanya saja ini retur. Returnya 3 juta, tidak 5 juta. Returnya 3 juta, utangnya otomatis berkurang 3 juta, persediaan otomatis berkurang 3 juta karena dikembalikan. Berarti sisa persediaan kita berapa? Kalau dari sini? 2 juta. 2 juta. Tinggal 2 juta. Nah, kemudian di tanggal 12 Mei. 12 Mei membayar faktur awal dikurangi retur dan diskon. Ya, jadi membayar dikurangi, maunya melunasi yang lagi tadi berapa? 2 juta ya. Itu mau membayar di tanggal 12. Dikurangi retur, dikurangi diskon. Kenapa kok dikurangi diskon? Pembayarannya masih di hari diskon. Ya. Jadi pembayaran kita di tanggal 12 itu masih dalam jangka waktu periode diskon. Ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi di sini untuk jurnalnya itu adalah hutang usaha, otomatis karena mau melunasi yang membayar ya. Membayarnya berapa? Hutang usaha pada kas pada persediaan. Ya, jadi hutang usahanya adalah tadi 2 juta kan?
sisa utang usahanya 2 juta, kemudian kasnya yang kita keluarkan tidak 2 juta lagi karena masih dalam periode diskon, otomatis dikurangi dengan diskonnya itu tadi 1.960.000. Sedangkan diskonnya kita dapat 2% ya, 2% apa 10% kalau di sini? 2%. 2%. Ya, jadi dapat 2%. 2% dari berapa ini? Ayo, dari 5 juta kah? Dari 2 juta, Ibu. Oh, 2 juta. Dari berapa? 2 2 juta. juta Ibu. 2 juta. Ya. Jadi diskonnya itu 2%. Nah, 2% dari mana? Setelah pengurangan retur, kemudian sisa yang persediaan kita berapa? Ya, jadi 5 juta tadi dikurangi retur itu 3 juta, sisanya adalah 2 juta. Jadi diskonnya adalah 2% dari 2 juta. Ketemu 40.000. Itu masuk di persediaan kredit. Sama seperti pertanyaan tadi ya Ahmad ya. Jadi kenapa kok itu di kreditnya adalah persediaan? Kok bukan diskon? Nah, kembali lagi ke metodenya. Nah, ini kita metode apa dulu? Ya, jadi kalau kita berbicara metode perpetual periodik. Kemudian, nah ini penjualan. Kalau tadi pembelian, mungkin ini mindsetnya dibalik ya. Kalau untuk mudahnya. Jadi mindsetnya dibalik, tadi kita pada saat membeli, di sini kita pada saat menjual, transaksi penjualan. Itu di halaman 289. Nah, di sini kalau di ilustrasi kalian bisa lihat ya di buku, itu di tanggal 3 Maret. 3 Maret itu ada penjualan barang. Kita menjual barang 1.800.000. 1.800.000, otomatis kita apa yang bertambah? Kas sama penjualan. Kasnya bertambah, kemudian Penjualannya juga kurang bertambah. adalah penjualan. Jadi bunyi jurnalnya adalah kas pada penjualan sebesar 1.800.000. Kemudian di tanggal selanjutnya, tanggal 3 Maret. Nah, ini ingin mencatat beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualannya adalah 1.200.000. Jadi jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 1.200.000. Nah, kalau beban pokok penjualan di debit, berarti itu menambah atau berkurang? Bertambah Ibu. Bertambah, Bu. Bertambah apa berkurang? Beban. Ayo. Bertambah Ibu. Bertambah. Beban pokoknya bertambah sebesar 1.200.000. Nah, perlu kemudian ini beban kartu kredit. Ini untuk mencatat beban jasa ya, untuk kalau kita dengan menggunakan kartu kredit, beban kartu kredit pada kas. Ini untuk mencatat piutangnya. Kalau penjualan kredit berarti kita muncul piutang atau hutang? Piutang Ibu. Piutang. Ya, kalau kita melakukan penjualan kredit, itu kita punya piutang, muncul piutang. Ya, penjualan kredit, perusahaan menjual barang kredit secara kredit. Jadi
Di sini ada penjualan secara kredit senilai 18 juta. Jurnalnya adalah apa yang bertambah? Piutang atau penjualan? Piutang Piutang penjualan pada penjual. Yang Piutang usaha bertambah pada penjualan. Yang bertambah adalah Piutang. piutang kita bertambah 18 juta. Yang berkurang apa? Yang bertambah penjualan ini. Bertambah atau berkurang? Penjualannya bertambah Ibu di kredit. Penjualannya bertambah. Ya, bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau kita dengan membuat jurnal untuk mencatat jurnal untuk beban pokok penjualannya? Beban pokok penjualan di sini contohnya 10.800.000. Nah, beban pokok penjualan pada persediaan. Ya, nanti mungkin Ahmad agak ke belakang mungkin akan terbaca ya untuk persediaannya. Nah, di sini ada beban pokok penjualan, kok muncul beban pokok penjualan pada persediaan. Padahal tadi kan kita bicaranya adalah penjualan. Ya, nanti di belakang kayak apa ya, cerita utuhnya di belakang nanti. Nah, ini pemahaman konsep sepintas kasus ya. Nanti di akhir ada yang keseluruhannya. Ini diskon penjualan di sini tadi. Kemudian ini ada contoh ilustrasi lagi. Menjual persediaan 18 juta. Ini di halaman berapa itu ya? Kasusnya di sini ini terkait penerimaan kas. Ya, tadi ada pembelian, kemudian penjualan, dan di sini ada sekarang kita membahas tentang penerimaan kas. Penerimaan kas pada saat kita menjual persediaan 18 juta di tanggal 10 Maret. Syarat kreditnya 2/10N/30. Kalau ini sama konsep aja ini. Kemudian di sini Surya Digital akan mengurangi 360. Oh, ini pada saat jika dalam periode diskon. Jadi diskonnya adalah 360. Nah, bagaimana jurnalnya? Pada saat Surya Digital membayarkan sebesar penjualan atas CV digital Surya sebesar 18 juta. Jadi di sini Solusinet mencatat penerimaan kasnya adalah 17.640. Ya, dari mana kalau ini 17.640? Dari 18 juta dikurangi diskon Ibu. 18 juta dikurangi 2% diskonnya. 2% dari diskon. 2% dari diskon ketemunya adalah 360. Ya, di sini 360. Jadi masuk ke diskon penjualan. Ya, penjualan 360. Kemudian yang berkurang apanya? Piutang. Dari CV Surya Digital sebesar 18 juta. Nah, ya kan? Bisa dipahami enggak ini? Ya, di sini muncul diskon penjualan. Kok tadi enggak? Ya kan? Ada yang sempat bertanya enggak? Kenapa kira-kira? Kok ini kenapa yang sekarang diskon penjualan? Kok yang tadi ditanyakan Ahmad itu pertanyaan bagus. Bu, ini kenapa kok
bukan potongan diskon atau potongan pembelian ataukah potongan penjualan. Tapi di sini yang kita bahas, yang kalian lihat ini, itu kok muncul diskon penjualan. Nah, kira-kira kenapa? Sambil menjawab punya Ahmad tadi ya. Biar Jadi balance. sudah ada bayangan? Yang dari SMK ada enggak? Belum ada bayangan? Belum. Kenapa kok di sini muncul diskon? Kita mencatatnya itu diskon penjualan. Sedangkan tadi kita mencatatnya apa ya Mas Ahmad ya? Persediaan ya? Oh, tidak salah. Ya. Kok bukan itu Bu? Kok bukan potongan pembelian, potongan diskon atau potongan penjualan? Nah, itu kenapa? Belum ada bayangan? Oke, saya lanjutkan dulu. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Mbak. Mbak siapa? Nurul Afifah, NIM? NIM 027. Silakan Mbak. Mbak Nurul. Untuk kasus yang tadi, waktu diskon dicatat sebagai persediaan, itu menggunakan sistem perpetual. Sedangkan ini, diskon dicatat sebagai diskon penjualan, itu menggunakan... Ada lagi? Ada lain Mbak. Masa dari 43 Mbak Nurul aja yang... Mohon izin menambahkan Ibu. Ya, silakan Apakah Mbak. NIM siapa? NIM nama? Belva Ayu Aswanda 008. Karena sudah menghitung beban pokok persediaannya tadi, Bu, mungkin. Ada yang lain? Oke. Ditampung dulu. Ada lagi? Kalau belum ada bayangan, saya teruskan dulu. Mungkin di akhir akan ada bayangan. Ada lagi? Oke, 2 ya. Yang pertama tadi apa? Diakui beban. Beban pokok ya? Kalau nggak salah Mbak Belva. Iya, Ibu. Tadi kemudian Mbak Nurul tadi metodenya. Ya. Periodik ataukah itu perpetual? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian di sini ini penjualan juga ada retur. Kalau retur berarti kembali ke kita ya, kalau kita sebagai penjual. Ya kan, ada memo kredit. Memo kredit di sini. Nah, untuk contohnya di sini kalian bisa lihat di tampilan 4 juga ya. Tampilan 4 itu barang dikembalikan senilai 2.250.000. Asumsinya adalah beban pokok penjualan dikembalikan 1.600.000. Di sini maka retur potongan penjualan dicatatnya seperti apa? Nah, ini tambah banyak ini. Tadi ada retur pembelian. Nah, di sini ada retur dan potongan penjualan. Kan? Di sini 2.250.000. Ya, jadi jurnalnya adalah retur dan potongan penjualan pada piutangnya. Piutangnya sebesar 2.250.000. Nah, sedangkan untuk mencatat beban pokoknya, di sini persediaannya bertambah, kemudian beban pokoknya berada di kredit sebesar 1.600.000. Ya, karena ini asumsinya di sini, asumsi adalah beban pokok penjualan itu dikembalikan. Jadi bunyi jurnalnya adalah persediaan pada beban pokok penjualan.
Nah, terkait FOB di sini, saya berhentinya di sini ya, FOB ya. Ini ongkos kirim, terkait ongkos kirimnya tadi free on board itu apa, FOB itu apa? Ya, di sini nanti ada FOB tipping point, kemudian ada FOB destination. Untuk ilustrasinya, kira-kira apa? FOB titik pengiriman itu berada, kalau kalian melihat gambarnya mungkin, bentar, di sini ada enggak? Kalian bisa lihat di halaman 295. Oh, ini ada. Nah, ini. Jadi syarat pengiriman FOB itu ada FOB titik pengiriman, ada FOB titik tujuan. FOB titik pengiriman itu yang seperti apa? Nah, di sini. Ini penjual ke ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya penjual mengirimkan ke pembeli. Nah, pembeli itu membayar ongkos kirim. Nah, yang menjurnal siapa? Si penjual atau pembeli kalau kita menggunakan FOB titik pengiriman? Pembeli. Yang menjurnal adalah pembelinya. Karena pembeli itu membayar ongkos kirim. Sama seperti kalau kalian membeli di Shopee atau di Tokped. Nah, Lazada. Nah, ongkos kirim siapa? Dibebankan ke siapa? Pembeli. Pembeli. Beda cerita kalau itu kalian ada voucher, kemudian voucher ongkos free ongkir. Nah, itu beda konteks ya. Nah, ini untuk FOB titik pengiriman itu adalah pembeli membayar ongkos kirim. Nah, jadi yang melakukan jurnal, yang membuat pencatatannya adalah di pihak pembeli. Jadi itu dimasukkan sebagai persediaan, menambah persediaan pada kas yang berkurang. Bisa dipahami untuk yang atas saja dulu, untuk FOB titik pengiriman. Kenapa kok itu persediaan? Sama seperti tadi. Kenapa kok itu diskon, tapi kok dikuranginya, yang berkurang adalah persediaan, bukan diskonnya, bukan diskon pembelian atau yang lainnya. Ya, jadi ini ongkos kirim itu bertambah di persediaan. Nah, bagaimana dengan kalau kita syarat FOB-nya adalah titik tujuan? Titik tujuan berarti yang melakukan penjurnalannya adalah sisi penjual atau pembeli? Penjual. Ini ada di sisi penjualnya yang melakukan penjurnalan, yaitu menjadi beban pengiriman pada kas. Jadi si penjual yang membayar ongkos kirim. Ya, kalau titik pengiriman berarti pembeli, dibebankan ke pembeli kalau titik pengiriman. Sedangkan kalau FOB titik tujuan itu adalah dibebankan ke penjual. Ya, gitu aja konsepnya. Nah, ini untuk semacam resume ya, pencatatan transaksi persediaannya. Kalian bisa lihat di buku juga 296. Nah, di situ. Ya, kalau kita melihat tampilan ini,
pencatatan transaksi untuk persediaan, kemudian untuk beban pokok penjualannya seperti ini. Jadi ada pembelian barang yang dijual, kemudian ada ongkos kirimnya FOB titik pengiriman, kemudian ada returnya, retur dari pelanggan. Ini untuk transaksi persediaannya. Kemudian ada diskon pembelian, kemudian ada retur dan potongan pembelian. Kemudian ada beban pokok penjualan. Nah, ini ringkasannya saja. Kemudian di sini ada beban pokok penjualan. Ya, beban pokok penjualan itu, nah, muncul beban pokok penjualan di sisi. Kemudian ada retur dari pembeli atau pelanggan. Ini untuk beban pokok penjualan. Oh, estimasinya tidak ada. Kalau di buku itu ada estimasi persediaan juga ya, kalian bisa lihat ya. Ini tampilan PowerPoint-nya cuma ada 2, persediaan, beban pokok penjualan. Kalau di buku itu ada tambahan untuk estimasi persediaan yang dikembalikan. Yang diretur oleh pembeli. Ya, jadi kita lakukan jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini maksud saya tadi. Ya, jadi ada di sini. Dari yang tadi kita bicarakan, ini untuk utuhnya ya. Untuk utuhnya dari kasus, kalau tadi kan potongan-potongan, ada pembelian. Selesai, di situ ada penjualan. Kemudian ada diskon. Nah, ini untuk versi utuhnya. Mungkin kalau masalah namanya mungkin agak berbeda, tapi konsepnya sama di sini. Karena di sini PowerPoint saya dengan yang di buku yang saya pegang itu beda nama, tapi konsepnya sama. Ya, kalau contoh di PowerPoint ya itu ada di tanggal 1 Juli. Jadi di sini kita melihat dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Bisa dipahami ya. Tolong dipahami. Dari kapan kita berada di posisi penjual, kapan kita menjurnalnya di posisi pembeli. Contoh di tanggal 1 Juli, di sini Santi menjual barang dagang ya secara kredit kepada Budiman sebesar 7.500, FOB-nya adalah titik pengiriman N/45. Ya, beban pokok penjualannya adalah sebesar 4.500. FOB titik pengiriman. Berarti diakui di penjual atau pembeli? Tadi? Pembeli. FOB titik pengiriman. Pembeli, Bu. Pembeli. Ya. Di sini untuk menjual barang berarti jurnalnya apa dulu? Piutang. Karena kita bicara itu adalah kita melihat dari syarat pembayaran itu sudah terlihat, sehingga kita muncul piutang pada penjualan. Untuk mencatat beban pokok ya, untuk mencatat beban pokoknya adalah beban pokok pada persediaan sebesar 4.500. Itu dari sisi penjual. Bagaimana dengan sisi pembeli? Pembeli jurnalnya bagaimana? Pembeli berarti membeli kan? Iya, Ibu. Budiman membeli. Berarti yang bertambah adalah
Persediaan. kurang di kredit adalah Bertambah utangnya juga, Bu. bertambah hutangnya ke Santi, ya, sebesar 7.500. Nah, kemudian di tanggal 2 ini untuk mencatat ongkos kirimnya. Tadi FOB-nya adalah FOB titik pengiriman. Kan ongkos kirim sebesar 150. Pembelian dari Santi tanggal 1 Juli. Berarti tadi udah dijawab semua ya. Itu dibebankan ke pembeli. Berarti jurnalnya adalah persediaan pada kas besar 150 ya. Kemudian di tanggal 5 Juli di sini Santi menjual barang dagang secara kredit. Sama kredit 5.000, kemudian FOB-nya di sini titik tujuan. Titik tujuan berarti dibebankan ke penjual atau pembeli? Penjual. N per 30. Beban pokoknya adalah 3.500. Ya. Kalau dari sisi penjual, Santi, jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan, Ibu. piutang usaha pada penjualan sebesar 5.000. Kemudian untuk mencatat beban pokok penjualan adalah beban pokok penjualan persediaan Ibu. Ada persediaannya. Beban pokok penjualan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi pembeli, dari sisi Budiman. Ya, berarti membeli, Budiman ini membeli secara kredit. Berarti jurnalnya persediaan pada utang. Ya, bisa dipahami. Jadi di sini kalau untuk piutang usaha Budiman ini hanya penjelas saja ya. Nanti kan juga ada buku pembantu piutang, kemudian ada buku pembantu utang. Nah, di sini kenapa ini kok ditulis utang usaha Santi? Nah, berarti itu utang usaha kita ke Santi. Kemudian piutang Budiman, berarti kita punya piutang atas nama Budiman, kayak gitu ya. Nah, mungkin itu dulu ya sampai pertemuan hari ini. Untuk yang lainnya kita lanjut. Kita 3 pertemuan ya di perusahaan dagang. Nah, sampai sini. Oh, ini ada lanjutannya. Terlihat enggak? Kecil ya? Kecil. Sudah terlihat? Nah, di sini lanjutannya tadi ya. Ada ini Santi membayar ongkos kirim. Karena tadi FOB titik tujuan.
Ya, jadi dibebankan ke penjual. Di sini Santi membayar ongkirnya 250. Berarti jurnalnya adalah ongkos kirim penjualan pada kas. Sedangkan dari sisi pembeli itu tidak ada. Karena apa? Karena dibebankan pada penjual, Bu. Karena dibebankan ke penjual. Kemudian di tanggal 13, ya, di tanggal 13 Juli, ini Santi mengeluarkan memo kredit kepada Budiman atas barang retur 1.000, senilai 1.000, ya, yang dibeli oleh Budiman secara kredit di tanggal 5 Juli tadi. Kemudian beban pokok penjualannya adalah barang retur, atas barang returnya adalah sebesar 700. Di sini mencatatnya bagaimana kalau dari sisi penjual. Berarti memo kredit ini berarti ada apa? Ada Retur penjualan. retur penjualan. Ada retur penjualan. Mencatatnya dari sisi penjual itu adalah retur. Dan potongan penjualan pada piutang Budiman. Namanya retur berarti yang berkurang juga adalah piutangnya. Kemudian tadi ada beban pokoknya ya. Beban pokoknya 700 ya atas retur tadi ya, 700 persediaan pada beban pokok 700. Nah, sedangkan dari sisi pembeli yang mengembalikan ya, yang mengembalikan otomatis jurnalnya adalah utang pada persediaan. Kemudian di tanggal 15 ini berulang ya. Cuma hanya saja tadi FOB titik pengiriman, kemudian di sini ada titik pengiriman yang di bawahnya adalah titik tujuan. Nah, kemudian dilakukan pembayaran menerima pembayaran dari Budiman. Jadi Budiman melakukan pelunasan atas hutangnya di tanggal 5 Juli. Dari sisi penjual kas pada piutang, kemudian Budimannya dari sisi pembeli itu adalah hutang usaha pada kas. Nah, kemudian selanjutnya ini berulang ini. Ya, kalian bisa baca sendiri. Ya, sampai sini mungkin ada yang bingung. Saya kembalikan ke siapa tadi ya? Ahmad atau yang lain? Apa sudah ada bayangan? Baik Bu, terima kasih sudah. Bentar Mas. Ini Berarti kalau langsung share screen ini. Ya, gimana Mas? langsung berpengaruh ke persediaannya ya Bu ya. Ya. Soalnya Ya, saya karena di awal kita sudah mencatatnya pada saat pembelian, itu kan kita mencatatnya persediaan. Kemudian ada diskon. Kita diskon ya tadi ya Mas ya, kalau nggak salah. Iya Ibu. Ya. Kemudian ada potongan sebesar berapa persen dari tadi? Dari 2%. kesepakatan, dari pembeliannya itu. Sehingga kita akui sebagai, kita catat sebagai persediaan. Kayak gitu Mas Ahmad. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Mungkin untuk hari ini saya tidak